cancel joblot, pokoknya pesawat orang mabur kabeh malah. Pesawatnya konsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syuhada wa sahabat tabi'in wal ulama al 'amilin wa musannifin wa tabi'in wa rabbil khusus syamul sadiq wa khususan sayyidina wa muhammadin syarhat wa muslimin khususi wa quli wa sujudi wa ahli wa khususan ma'atila sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Amsilatul qulubi kadiyari. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada malam Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan jasmani, sehat badannya, sehingga bisa menata rohaninya, bisa mentarbiyah, mendidik jiwa kita, karena kesempatan terbaik ini di dalam bulan Ramadan. Tarbiyatul ruh, syahrul Ramadan, syahrul tarbiyatul ruh, mendidik ruh kita. Mudah-mudahan. Nah, pada malam hari ini temanya adalah gambaran hati. Gambaran hati itu, kalau kita mau lihat gambaran hati kita, itu kita bisa lihat beberapa rumah, ya, bisa lihat pada rumah-rumah yang kita lihat. Kan rumah kan macam-macam bentuknya kan. Nah, amsilatul qulub kadiyar. Perumpamaan hati itu seperti rumah-rumah yang biasa kita lihat itu rumah. Man aroda ayyan duru ila amsilatul qulub falyandur ila diyar. Maka barang siapa yang ingin melihat gambaran hati, maka lihatlah pada beberapa rumah. Fadarun kharabat qad baqiyat miwalatan lil bawalin. Ya. Satu rumah, ya, ada rumah itu rumah yang rusak itu, ada rumah yang rusak, dan sungguh pun rumah itu rusak. Di dalam rumah itu ada tersisa tempat buang air kecil, ya, lil bawalin tempat untuk apa? Buang hajat. Pasti ada gitu kan? Di rumah manapun, rumah yang rusak itu pasti ada tersisa WC atau ya toilet gitu. Wa qalbun kadari al-amirati. Ya. Yang kedua itu rumah hati seperti rumah yang ramai. Ya, ada dua. Yang pertama tadi rumah yang rusak yang menyisakan toiletnya. Kemudian yang kedua rumah yang ramai. Ya, rumah yang ramai. Ya. Wa qalbun kadari al-kharabi la tadhuru hatta tu'amilullaha ta'ala. Nah, rumah yang rusak itu tidak bisa menjadi bersih, tidak bisa menjadi suci sampai orang itu memperlakukan kepada Allah. Memperlakukan artinya dandani, ya, membaiki, menservis. Kalau yang punya nggak servis nggak bisa, ya. Nah, maka wa'lam annal quluba salah satu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hati itu ada 3 macam. Yang pertama qalbun khalin minal iman wa jamil khair. Ini masyaallah, naudzubillah min dzalik. Yang pertama adalah hati yang
di dalamnya itu tidak ada iman dan tidak ada seluruh kebaikan. Hati yang di dalamnya nggak ada iman juga tidak ada kebaikan. Fadzalika qalbun muzlimun. Hati yang seperti ini adalah hati yang gelap gulita. Qad istaraha asy-syaitanu min ilqa'il wasawisi ilaih. Dan hati yang seperti ini adalah menjadi tempat istirahatnya setan untuk menetap was-was di sana. Ya, jadi hati-hati nih. Kalau kita sering was-was, melakukan sesuatu was-was, ibadah was-was, jangan-jangan hati kita ini sedang hati yang jauh, bahkan tidak ada iman di dalam. Ini hati-hatinya, hati-hati. Ya, li'annahu qad ittakhadahu baitan wa watanan wa tahakkama fihi bima yurid. Nah, hati yang seperti ini, setan ini menjadikan rumah baginya, menjadikan tempat tinggal baginya, dan setan itu mengendalikan dengan apa yang dia mau. Nah, hati yang sepi dari iman, hati yang jauh dari kebaikan, maka setan itu bertempat di sana. Di sanalah setan mengendalikan apa yang dimauinya setan. Wa tamakkana minhu ghayatut tamakkun. Bahkan senang sekali, betah lah istilahnya di situ dia. Ya manggon di situ, betah di situ sana, manggon di situ. Itu yang pertama. Atsani qad istana rabbi nurul iman wa aqada fihi misbah. Nah, yang kedua, itu hati yang bersinar sebab adanya iman. Hatinya bersinar. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu ada iman. Wa aqada fihi misbah, bahkan dia menyalakan, menghidupkan lampu di dalam hatinya. Seakan-akan di hatinya itu ada apa? Ada lampu yang dia nyalakan. Lakin alaihi dzulmatus syahawat wa awasibul ahwa. Tetapi di dalam hati itu ya menjadi gelap karena syahwat, karena badai nafsu. Ya, di dalam hati itu bisa menjadi gelap, bisa menjadi gelap gulita, bisa menjadi ya gelap tadi, tidak ada kebaikan kalau terkena badai hawa nafsu. Nah, walis syaitani hunaka iqbalun wa idbarun. Nah, setan di sana itu dia akan tinggal juga. Kalau pas lagi nyala lampunya, setan idbar, mundur, ya, takut. Tapi pas lagi nggak nyalain lampunya, dia dalam hati, ayo setan netep di situ. Ya, masya Allah ya, setan netep di situ. Wa mujawalatun wa matami'un wal harbu duwalun wasijalun. Nah, maka yang seperti ini harus kita serang, harus kita perangi, harus kita semacam kompetisi tahu ya, kompetisi. Jadi tadi hati yang kedua bersinar sebab di dalam hati kita itu ada iman. Nah, kalau pas lagi nyala lampu imannya, idbar, setan lari. Ya, pas lagi lampunya nggak nyala, setan mendatang. Maka agar setan itu terus pergi, apa yang dilakukannya? Kompetisi, terus saja nyalain, terus saja ngaji seperti ini, terus saja beramal soleh, terus lakukan saja. Maka dia akan selalu kabur nanti dia. Ya, itu jenis hati yang kedua. Ats-tsalitsu qalbun mahsyuun bil iman. Nah, ini yang ketiga, ini luar biasa. Hati yang bisa mengelak, ya, karena ada imannya dia mengelak itu. Ada setan langsung ping, mendal. Oh, enak ini. Setan datang langsung ping gitu, kabur ini ya. Setan datang langsung kabur. Qadistana rabbi nurul iman, karena memang bersinar sebab ada keimanan itu. Wangko saat anhu hujabus syahwat. Penghalang atau hijab syahwat itu langsung terpental, itu langsung pecah, nggak sampai langsung kayak ya, Nabi kan begitu. Nabi itu terjaga, maksum, hatinya itu terjaga, nggak bisa salah. Kenapa? Karena memang begitu mau salah, twing. Para wali juga begitu. Wah,
mau salah itu ada pling gitu. Nah, kita harusnya gitu ya, enak. Dapat pling. Ada tamengnya ya. Belum sampai masuk sudah twing gitu ya Allah. Nah, ya. Bahkan laudana minhu ya. Laudana minhu al-waswasu la adrakaul ihtiraq. Ketika waswas itu datang, dia langsung terbakar waswasnya itu. Was-was mau datang langsung twing. Nah, kalau kita datang mau terus ya, maka itu ada wirid subuh. A'udzubillah min hamazatis sayati. A'udzubika rabbi ayahdurun. Nah, itu penting sekali. Ketika kita ada tergoda hatinya mau ngomongin sesuatu, langsung a'udzubillahi min hamazatis sayatin, terus a'udzubika ayahdurun. Baca itu ya. Oh, itu penting ya. Itu penting, perisai itu ya, perisai ya. Ya Allah, ya, mudah-mudahan ya kita menuju hati yang seperti ini, menuju hati yang ada tamengnya. Nah, maka ini bulan Ramadan ini, puasa ini termasuk satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, kepada kekasihnya ya. Di Ihya Ulumuddin di bab Asrarus Shaum, rahasianya puasa itu dijelaskan. Termasuk anugerah Allah yang berikan untuk kekasihnya. Bahasanya li auliyaihi, diberikan khusus anugerah untuk kekasihnya Allah. Kenapa? Karena dengan puasa ini tipu daya setan, itwafannahu, dan bala tentaranya setan ini terpelanting, terpental. Nah, ini dengan puasa. Kenapa? Karena setan itu tadi ini syahwat tadi kan, ya, hati yang kedua itu, ya. Hati yang kedua, setan itu di syahwat itu. Nah, ketika puasa, syahwatnya kan, nah maka itu akan terpelanting di situ. Maka ini penting, ini anugerah. Maka sungguh-sungguh. Maka pesannya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Madzhab Sya'ban, dalam kitab Madzhab Sya'ban itu beliau mengatakan yan bagi li muslimin ya, sebaiknya bagi seorang muslimin ini ayah tanima al-awqat, jarah waktunya, ambil waktunya secara paksa. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah puasa ini, untuk melakukan tarawih ini, untuk melakukan tahajud ini. Itu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Madzhab Sya'ban itu dijelaskan itu. Harusnya kita ini jarah, bahasanya dijarah-jarah ini, paksa ambil. Ya, kalau kita sibuk, ya semua orang kita sibuk, ibu-ibu apalagi sibuk sekali ya. Bapak-bapak masih belum berangkat kerja, ibu-ibu sudah nyuci satu gunung ya, satu numpuk ya. Habib nggak tahu ya Habib ya. Oh, istri ya, numpuk cucian ya. Sesibuk apapun kita, ayah tani apa? Jarah al-awqat ya, al-azbina al-fadil, jarah waktu kita ambil ya. Kita ambil, kita paksa waktu kita untuk menganggap serius ini, serius biar kita terkategorikan oleh Allah li auliyaihi, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini intinya apa? Ayo kita perbaiki hati kita ya. Dari mulai ya, kita kan iman. Tadi kalau yang pertama kan nggak ada iman, nggak ada kebaikan. Yang kedua ada sinar bercahaya hatinya, tapi tergantung kompetisinya mana yang menang. Kalau yang menang syahwat ya setan. Kalau yang menang ya kebaikan ya nanti idbar, setannya kabur. Dan yang ketiga ini hati yang memang maksum, hati yang apa? Ada jinnah, ada junahnya, ada tamengnya ya. Baru masuk udah tuing kabur. Yes, mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana ya, bisa menuju sana. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian fasaddaq kulla yaumin walau bi rubu'i dirhamin aw bi luqmatin. Nah, agar supaya kita tetap pertahankan tadi, maka apa? Lakukanlah sedekah setiap hari walau 1/4 dirham atau walau sekadar 1 suapan.
1 dirham itu kurang lebih 3 gram. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau dirham itu 3 gram. Kalau diuangkan 1 gram yang murni itu 1 juta, katakanlah 3 juta. 1/4 dari 3 juta berarti berapa? Berapa Pak? 3 juta dibagi 4. Nah, 800 ribu. Ya, 800 ribuan ya, 1/4-nya. Kalau bisa tiap hari sedekah 800 ribu. Ya. Oh, ini kalau nggak 800 ribu apa? Biluk matin, atau 1 suapan. Ya. Sampai kapan kita melakukan itu? Hatta yaktubakallahu fi diwanil mutasaddiqin, sampai namamu tertulis dalam daftarnya orang-orang yang ahli sedekah. Sampai terdaftar. Kalau nanti di catatan itu ditengok, oh Sulaiman ya masuk dalam daftar mutasaddiqin. Ya. Oh, Aris masuk mutasaddiqin. Walaupun dicek-cek, malaikatnya bingung. Iku kok bisa masuk? Oh, iya, tiap hari ngasih 1 suap istrinya. Disuapin. Ya Allah, ya bisa diniati itu loh. Iya, loh, suami yang bekerja ya, kemudian mendapatkan rezeki, terus dinafkahkan, diberikan ke istri, itu sedekah terbaiknya. Ya, betul itu. Ya, betul itu. Khairukum li ahli. Ya, sebaik-baikan kalian adalah orang yang baik pada keluarganya. Baik sama orang, sama istrinya, sama keluarganya, mana nggak baik, itu belum kategori baik. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Jadi suap. Kalau sama orang lain mau nyuap malu kan, maksudnya nilai sesuatu berapa lah Pak Fernando? 1 suap. Ya biji kacang lah 1 kan malu. 1 ya udah nyuapin istri aja lah ya. Nanti saya mau praktekkan juga lah tiap hari. Suapin. Ya. Ini kalau ya. Loh, ini penting ini. Ya, penting ya, bisa nambah ya Bib ya, nambah romantis ya. Oh. Yang jomblo juga ya. Nah, jadi ya, Masya Allah ya. Fatasaddaq kulla yawmin walau birubu'in dirhamin aw bilukmatin hatta yaktubakallahu fi diwani mutasaddiqin. Atau ada pilihan lain, watlu minal qur'ani walau ayatan hatta yaktubakallahu fi diwanit ta'lim ya. Atau bacalah Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an walau ayatan, sekalipun 1 ayat ya. Watlu minal Qur'an walau ayatan hatta yaktubakallahu fi diwanit ta'lim. Atau yang kedua, baca Al-Qur'an sekalipun 1 ayat. Sampai kapan? Ya sampai namamu dicatat sebagai orang pembaca Al-Qur'an ya. Sebagai orang pembaca Al-Qur'an. Nah, orang yang membaca Al-Qur'an itu bisa memadamkan api neraka. Tidak harus hafal. Ya, baca Al-Qur'an, rajin baca Al-Qur'an, ya, maksud sampai ini tercatat nanti sebagai daftar pembaca Al-Qur'an, api neraka itu padam. Ya, tidak harus hafal. Baca saja sampai kita itu masuk dalam daftar tali pembaca Al-Qur'an. Wa sholli minal laili walau raqataini hatta yaktubakallahu ma'al qaimin. Atau nih yang selanjutnya apa? Salatlah 2 rakaat. Salatlah malam walau 2 rakaat. Ya, sampai kapan? Ya tadi sampai engkau tercatat dalam daftar orang-orang yang sholat. Daftar. Jadi pintunya banyak sebenarnya. Pintunya apa?
pintunya banyak. Wa iyyaka tahlud wa taqul, ya, dan takutlah kamu, ya, orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang luput, ya. Lalu watakul, dan kau berkata, man indahu qutu yaumin biyamin kaifa yatasaddaq. Barang siapa yang di sisinya itu ada makanan pokok satu hari, ya, ada makanan yang dimakan untuk satu hari, lalu dia bertanya, kaifa yatasaddaqu, bagaimana saya bersedekah? Padahal dalam satu hari itu dia punya makanan untuk kebutuhan hariannya itu ada, tapi dia lupa caranya sodako. Berarti kalau melihat ini apa? Mau sodako tidak harus nunggu kaya atau duitnya banyak. Bahkan tadi dicontohkan walau biluk matin, walaupun satu suapan. Oh, berarti amat gampang sekali, ya. Qala Allah Ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ini ayatnya, ya. Bersedekahlah, ya, orang yang punya keluasan, dari keluasan. Artinya kelapangan, dari lapangan. Lapang tadi ya itu tadi. Untuk sehari ini bisa lapang, standarnya bisa makan, ya, bisa makan. Makanya Mbah Mun itu zakat fitrah itu diberikan ke orang fakir miskin itu harusnya minimal 3 hari. Dia nggak kemana-mana, nanti dengan zakat fitrah yang dia dapat itu dia nggak mikir kemana-mana, dia masih bisa makan itu 3 hari, ya. Jadi kalau kita punya makanan di rumah yang sekiranya bisa dimakan untuk, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, itu kok nggak sodako, kan ya kebangetan. Jadi jangan nunggu apa? Jangan nunggu banyak, jangan nunggu lebih, ya. Bersedekahlah. Ayo, apalagi ini bulan puasa, ya. Bulan puasa, silahkan teman-teman, ya, mau berbagi di mana boleh, di Rubat juga boleh, silahkan, ya. Mau bagi apa saja silahkan, ya. Oh, santri ini nggak bisa habisnya, ini masuk, ini masuk, ya, ya. Atau mau apa? Oh, aku ngirim yang nggak dimakan santri, semen 100 sak, ya udah apa, silahkan, ya. Yang nggak dimakan santri 100 sak, silahkan, ya. Mumpung bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, ya. Kemudian waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, dan barang siapa yang ditakdir, ya, rezekinya, ya, maka apa, ya, falyunfiq, maka bersedekahlah, ya, maka nafkahkanlah, sedekahkanlah dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, ya. Oh, Allah sudah banyak sekali memberi kita. Jadi zaman dulu itu standarnya hari ini, satu hari ini ada yang bisa dimakan, maka itu udah tenang. Nah, sekarang standarnya ya zaman akhirnya begitu. Kalau, ya, belum kredit motor X gitu, wah, rasanya belum tenang itu, ya. Jadi standarnya itu, ya. Standarnya itu punya ini, punya itu, punya itu. Padahal zaman-zaman dulu, ya itu Rasulullah juga luar biasa. Rasulullah satu ketika mau tidur, terus teringat di jubahnya, di bajunya itu ada uangnya. Jangan apa, masih ada uang gitu. Langsung cari, oh ya ada, langsung keluar disikat selesai. Wah, jadi nggak nyimpen makanan, waduh. Ya, bukan berarti kita juga seperti itu. Makomnya Rasulullah dengan makomnya kita yang makom ikhtiar, makom kasbi, makom yang harus berkarya. Ayo, gak gitu Pak Sule, ya. Tetap harus berupaya, berusaha. Puasa loyo, jangan. Tetap berkarya, tetap jualan, tetap jual, tetap omset, ya, Beb. Tetap jual minyak wangi, yuk, tetap iklan, promosi, kenalkan. Cerurang. Kecuali Pak Sulaiman langsung dapat Nabi Sulaiman, itu ya gak apa-apa, ya. Tapi kalau harus berkarya, harus berkarya, ya. Itu, ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi orang yang makin hari makin meningkat, makin baik, makin jauh setannya, ya, makin jauh was-wasnya, ya. Famithalul miskin. Nah, ini diperumpamakan. Siapa orang miskin itu?
idza tusuddiqu alaihi kalmadiyati tahmilu zadaka ilal akhirah. Orang miskin itu ya ketika diberikan sedekah itu seperti mati itu kendaraan. Mati itu tunggangan kalau sekarang kendaraan. Ya, orang miskin itu siapa? Orang miskin itu apabila diberikan sedekah maka dia bisa menjadi seperti kendaraan yang membawa bekal menuju akhirat. Itulah orang miskin. Jadi orang miskin itu siapa? Orang miskin itu apabila gambarannya orang miskin itu siapa? Apabila diberi sedekah maka dia seperti al-madiyah. Mati itu apa? Mati itu seperti kendaraan yang membawa perbekalanmu menuju akhirat. Berarti apa? Penting apa penting orang miskin? Penting. Penting karena bisa menjadi kendaraan. Pesawat kargo. Oh, pesawat bisa menjadi pesawat itu ya. Bisa menjadi pesawat. Orang miskin yang bagaimana? Lah ini lagi pertanyaannya. Ya kan? Oh, banyak orang yang memberi sama yang diberi lebih kaya yang diberi ya. Oh, itu ada di kampung Brebes. Ini Brebes ada. Itu udah viral itu. Mas ini juga mungkin tahu ya Brebes itu. Ya, viral. Kayanya luar biasa, megong-megong rumahnya. Memang untuk mata pencarian ya. Yes, monggo ya. Enggak penting itu, yang penting kalau mau sedekah ya sedekah. Mau infak ya infak saja. Ya, kalau mau nginfak di masjid, mau di mana saja silahkan. Ya, yang penting kita fokusnya pada diri kita. Ya, fokusnya pada diri kita. Mudah-mudahan itu ya. Oh, masih ada lagi. Man aradan nihayat fa alaihi bitasqihil hidayah. Barang siapa yang menghendaki akhirnya, terminalnya adalah terminal husnul khotimah, maka wajib baginya tetap dengan memulai kebaikan. Mulainya tetap dengan kebaikan. Kalau kita kepengen baik ujungnya, kalau kita pengen husnul khotimah di akhir hidupnya, maka hari ini kita harus mulai baik. Gak ada ceritanya, ayo nantilah mati juga husnul khotimah, gak bisa. Ya, kalau mau baik ujungnya, maka mulainya harus baik. Nih ya, man aradan nihayat fa alaihi bi tashihil bidayah. Barang siapa yang menghendaki terminalnya itu husnul khotimah, terminalnya baik, ya mulainya harus dengan baik. Insyaallah ya, kita niat mulai ngaji, niat terus ya, mazilta toliban atau lazilta toliban. Jangan berhenti menjadi santri. Niat terus ya, pupuk terus niat kita. Action juga ya. Action juga apa? Ya ngaji seperti itu. Apalagi ini bulan Ramadan, lebih digandakannya, lebih dilipat gandakan. Asyifa'u bimurid dawa ya. Insyaallah minggu yang akan datang, obat itu pahit ya. Obat itu memang pahit tapi bisa menyehatkan ya. Obat itu pahit tapi bisa bikin orang sehat. Nah, ini minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.